kita tidak mengucapkan, kita tidak menyambut, kita tidak merayakan apapun acara, hari-hari, kegiatan agama lain. Tahun baru Masehi jelas berkaitan dengan tahun baru non-Muslim. Kita tidak melarang non-Muslim melaksanakannya, silahkan. Kita tidak menghentikan aktivitas mereka, silahkan. Tapi untuk kita ikut-ikutan, ini ada kaitan dan hubungannya dengan akidah. Ketika Allah mengumumkan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, sudah final. Untuk kamu agamamu, untukku agamaku. Untuk kamu ideologi kamu, untukku ideologiku. Untukmu budayamu, dan untukku budayaku. Untukmu perayaanmu, untukku perayaanku. Tidak saling mengganggu. Ini yang disebut dengan toleransi dalam namun ikut-ikutan masuk ke mereka sebagaimana diharapkan oleh kafirin Quraisy kepada Nabi Muhammad, Muhammad, setahun kami ikut kalian, setahun kalian ikut kami. Turun ayat ini, lakum dinukum. Giliran acara hari rayaan Islam, mereka ikut-ikutan, ucapkan selamat, memeriahkannya, segala macamnya. Kita nggak minta, silahkan. Tapi dalam akidah kita, giliran mereka melaksanakan acara-acara hari besar agama mereka, termasuk penyambutan tahun Masehi, Islam melarang kita. Kenapa? Karena sudah jelas diumumkan oleh Allah, lakum dinukum, 10 pembatal syahadat. Salah satunya adalah senang, suka, merestui agama yang lain dan menganggap agama lain juga bagus. Lalu kita ucapkan kepadanya, baik itu Natalan, sambutan tahun baru Masehi, dan apa yang berkaitan dengan itu, maka ini berkaitan dengan pembatal syahadat. Makanya dalam hal ini tidak perlu lagi untuk dikomentari. Umat Islam tidak mengganggu acara keagamaan orang lain, mau Natal kek, mau Valentine kek, mau sambut tahun baru kek, tapi umat Islam haram ikut-ikutan dengan mereka. Dah, titik. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, cemas betul Nabi Muhammad akhir zaman. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, kalian akan ikut-ikutan orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibran fa shibra, dira'an fa dira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Saya khawatir betul, kata Nabi, nanti kalian akan ikut-ikutan dengan Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa yang mereka buat, kalian buat. Apa yang mereka sukai, kalian akan ikut sukai. Bahkan mereka melakukan yang tidak patut dan tidak masuk akal, kalian ikut-ikutan melakukannya. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Sampai-sampai mereka nanti masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikut masuk ke dalam lubang biawak tanpa lagi mendiskusikan, tanpa lagi mempertanyakan, tanpa lagi memikirkan baik-baik. Apa masuk lubang biawak? Tapi karena mereka buat, kalian buat pula. Maka kata Rasulullah, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru suatu kaum, Allah gabungkan dia dengan kaum yang ditirunya. Sudahlah, kalian masuk ke kalangan mereka aja lah. Yang meniru-niru satu kaum. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi dalam hal ini Rasulullah tidak inginkan kita ikut-ikutan meniru mereka dalam hal apa saja. Bahkan kata Rasulullah, khaliful yahuda wan nasara. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buatlah kamu itu berbeda dengan Yahudi dan
Nasrani. Itu perintah Rasulullah. Kita harus beda dengan mereka. Harus beda. Jangan ada satu pun kemiripan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah budaya, dalam masalah seni, dalam masalah cara berpikir, dalam masalah berbicara, adab, akhlak, dalam masalah apa saja, termasuk dalam masalah dagang, bisnis, politik, dan lain-lainnya. Khaliful Yahuda wan Nasara. Kalian harus menyelisihi mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Yang paling kuat imannya di antara kalian adalah yang paling menampakkan perselisihan dengan mereka. Begitu. Ini yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua. Jadi yang pertama sudah selesai ya. Kita tidak akan singgung-singgung. Umat Islam, boleh saya katakan haram ikut-ikutan merayakan menyambut tahun baru Masehi. Haram hukumnya. Selesai. Natalan juga kemarin. Haram hukumnya mengucapkan kalimat Natal. Walaupun seorang kiai besar mengatakan selamat, itu urusan dia. Setuju tidak? Urusan beliau dengan Allah, biar beliau bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka Noh, ulama kita Masya Allah, ulama Indonesia, lahir dari meninjau, dan beliau berani mengatakan haram, lalu ditekan oleh pemerintah. Apa katanya? Saya tidak akan mencabut fatwa itu. Saya lebih rela mundur sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia daripada saya harus mencabut kembali fatwa tersebut. Sudah final. Demikian, itu baru ulama, bukan ulama yang ayah. Hari ini kata ngomong gini, besok berubah. Sudahlah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.